Banyak warganet mengecam kelakuan Said Didu dan juga Roky Gerung yang jelas-jelas melecehkan kitab suci. Bahkan lebih tidak beradab ketimbang ucapan Ahok yang dilontarkannya dulu. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pegang kitab suci sambil pamer paha, Said Didu dan Roky Gerung disebut su'ul adab. Artikel oleh Niha Alif. Kita semua tahu persoalan tanah ilegal Roky Gerung yang di blow up media akhirnya membuat oposisi menjadi ikut bersuara keras guys. Bahkan ada yang menyebut sebagai upaya pembungkaman demokrasi seperti yang dicetuskan oleh Andi Arief. Padahal dalam wilayah partainya tidak ada simpati sedikit pun ya pada si Roky Gerung dan malah pesta pora dan menghadiahi si mantan dengan lifetime achievement. Persoalan Roky Gerung sendiri sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi kebebasan demokrasi guys. Dia bermasalah dengan PT Sentul City yang notabene adalah perusahaan swasta. Jadi ini murni konflik masyarakat. Beda dengan Rizik Syihab yang mencaplok lahan PTPN dengan bantuan dari mantan gubernur Jawa Barat. Bolehlah kalau dibilang ada campur tangan pemerintah, tapi jelas kalau dalam hal ini Rizik Syihab memang bersalah karena menjadikan lahan garapan sebagai ponpes atau pekarangan yang diklaim sebagai miliknya. Perkara Roky Gerung sendiri sebenarnya telah umum terjadi di masyarakat guys. Bedanya dia kenal dekat dengan beberapa elit politik, termasuk pengacaranya yaitu Haris Azhar. Sebagai orang yang gemar mendungukan kepala negara, wajarnya pemikirannya 1000 langkah lebih maju, bukan malah teledor dengan urusan administrasi hingga jadi bahan bulian seluruh Indonesia. Mungkin ini sudah jadi karma si Gerung kali ya, karena hobi menghina Presiden Indonesia. Lalu sebagaimana biasanya ketika terjepit maka agama kerap dibawa-bawa pada akhirnya. Entah apa maksudnya pamer mempelajari Al-Quran. Bukannya dia ini beragama lain ya? Kalau saja Ahok yang membawa Al-Quran apalagi dengan celana pendek ini sudah barang tentu akan ada demo 212 lainnya. Apalagi kalau menjelang pilkada seperti beberapa tahun yang lalu guys. Iya kan? Pasalnya Gerung ini memang satu gerbong dengan oposisi bersama si Said Didu. Jadi sah-sah saja mau diapakan kitab suci, mau dibaca, dipelajari, ditandai, ditujukan sambil pamer paha terbuka juga itu sah-sah saja menurut mereka. Tentu saja hal ini lumrah bagi oposisi guys, bukanlah hal lumrah bagi masyarakat banyak seperti kita. Banyak warganet mengecam kelakuan Said Didu dan juga Roky Gerung yang jelas-jelas melecehkan kitab suci. Bahkan lebih tidak beradab ketimbang ucapan Ahok yang dilontarkannya dulu. Tidak usah merambah-rambah tentang @RokyGerung_RG membaca Al-Quran dan juga mencari maknanya. Wahai @MS Said Didu, dalam gambar atau foto juga jelas bahwa Anda berdua tidak punya adab dalam memegang Al-Quran. Tumpang kaki paha telanjang dan dekat dengan pantat. Su'ul adab, tulis akun @HMFakia atau nama aslinya adalah Insinyur HM Fabdurrahman. Bahkan tidak hanya memegang Al-Quran di samping paha telanjang si Gerung saja guys. Dalam foto keseluruhan ada beberapa botol miras juga yang ditemukan dalam foto itu. Apa mereka mau menyamakan kitab suci sebagai mainan atau ensiklopedia yang tidak perlu adab atau aturan saat membawanya? Justru kegilaan semacam ini yang jarang sekali diprotes oleh kaum mabuk agama guys. Mentang-mentang sepemahaman politik lalu dibiarkan kurang ajar dalam membawa kitab suci. Kalau memang berbuat nakal, sekalian aja nakal tanpa bawa-bawa agama. Jangan meminta pembenaran kelakuan buruk dengan tameng agama beserta kitab suci. Mau mabok-mabokan atau menyerobot lahan ya? Silahkan saja, sucikan dengan taubat, ganti rugi atau menjalani hukuman. Bukan malah pamer penelitian Al-Quran di tengah botol miras. Ini namanya menyamakan perbuatan baik dan juga buruk guys. Pantas saja tidak ada hal baik yang dilakukan oleh Jokowi di mata mereka. Saat Jokowi memakai baju adat Baduy dalam sidang tahunan MPR, si Roky Gerung ini menyebutnya sebagai pemakai baju adat yang tidak beradab. Meski tidak menunjuk langsung kepada Pak Jokowi, tapi semua orang sudah tahu siapa yang dimaksud oleh si Roky Gerung ini. Lantas apakah adabnya sendiri sudah baik? Atau jangan-jangan seperti peribahasa, buruk muka cermin dibelah. Yang artinya seseorang yang menyalahkan keadaannya yang buruk pada orang lain padahal kesalahannya sendirilah yang menyebabkan keadaannya tersebut.
Kini kita tahu betapa Rocky Gerung adalah orang yang tidak tahu adab sama sekali guys. Tidak tahu batasan aurat lelaki di bawah lutut, apalagi di sebelah kitab suci. Termasuk sohibnya juga nih, si Said Didu yang mensejajarkan kitab suci di depan botol-botol miras di rumahnya. Mungkin mereka ini mau menarik simpati kaum mabok agama ya guys, dengan membawa-bawa kitab suci. Biar orang simpati dengan kasus yang menimpa Rocky Gerung sambil menggalang donasi semacam korban Palestina. Mereka masih percaya omongan Buniani kalau rakyat yang bodoh akan mudah dibohongi dengan isu agama. Tapi mereka lupa kalau Gerung ini belum jadi ustadz mu'alaf, belum juga direkomendasikan somad dan juga ustadz lainnya. Gerung cuma dianggap politisi amatir yang tidak berbau agamis sama sekali. Andai kata kaum mabok agama bisa menolong orang yang dianggap korban kezaliman, tentu Rizik CS dulu yang diselamatkan. Kalau didengkotnya saja tidak bisa diusahakan, apalagi seorang Gerung. Palingan kasusnya dianggap seperti Ratna Sarumpait yang ditahan lantaran kesalahannya sendiri. Zaman sekarang sudah tidak perlu bawa-bawa agama guys. Kalau kelakuan diri sendiri tidak mencerminkan nilai agama dan juga adab. Lihatlah Amin Rais dan partai umatnya, paling suaranya tidak sampai 1%. Karena kenyataannya rakyat sudah tidak bodoh lagi. Dan kita tahu demo zaman Ahok tidak akan berjalan lancar kalau tidak ada donatur besar-besaran. Tanpa donatur dan juga uang kelompok PA212 mati dengan sendirinya seperti saat ini. Jangankan mau jihad gaya-gayaan, maka 3 kali sehari saja susah. Mungkin mereka masih bisa menggonggong dengan hibah di zaman Anies. Tapi kalau rekeningnya dibekukan artinya ya sama saja kan. Kelompok-kelompok anti Ahok yang katanya datang dengan nurani dengan jumlah jutaan tidak akan terulang kembali. Rocky Gerung dan juga Said Didu harusnya lebih pintar membaca situasi ini. Pamer-pamer bacaan Al-Quran dan sebagainya sudah bukan senjata untuk dimainkan lagi guys. Rakyat sudah paham kok mana yang asli dan mana yang gadungan, mana yang donatur dan mana yang cuma ngemis bantuan. Tindakan-tindakan bodoh Said Didu dan juga Rocky Gerung ini cuma memancing hujatan hingga disebut su'ul adab. Untungnya saja masih dihujat, belum sampai dilaporkan. Kita tahu kalau 2 orang ini juga sering dilaporkan ke polisi guys, gara-gara kontroversi yang sering mereka lakukan. Sudah 11-12 lah ya dengan Rizik CS. Mungkin mereka ini masih sedikit beruntung bisa bertahan dan juga terus mempertontonkan kebodohannya. Hingga saatnya nanti hukum alam yang bekerja dan giliran mereka yang mendapatkan ganjaran. Kita sabar saja guys, melihat tontonan hingga akhir. Siapa yang menghina kepala negara hingga melecehkan kitab suci juga akan berakhir hina dan tercela. Wah, gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan Rana pamit dulu, kita ketemu lagi di Suara Rana berikutnya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah support dan juga nonton video ini sampai selesai. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.